juga ada Arafa Bro. Sementara di row yang kedua akan hadir 3 pembalap terbaik Indonesia, yang ada Nur Alfat Ahmad yang berasal dari Parahita Raksaka LVN Haji Putra 969 Racing. Juga ada Yusril Isya Mahendra yang merupakan pembalap andalan dari RMS Racing Team. Sementara Hendra Rusadi dari tim yang berasal dari Kalimantan Selatan, saudara-saudara sekalian, akan mencoba peruntungan di babak final underbone 130cc ini. Pembalap terbaik dari MNF Multi Racing Team Kota Baru Kalimantan Tengah. Saudara-saudara sekalian, nampaknya para pembalap ini sudah berada di area grid mereka masing-masing. Juga ada Anis KS dari Edikdo HST, Zaki Yumna, Alavan Brock. Juga ada Bega Kahar dari A3 Racing. Surura Ayah selaku tuan rumah bersama dengan andalan kita, pembalap yang merupakan yang meraih posisi peringkat ke-10 di grid yang 10, Wildan atau Willy Hamara, dan juga merupakan andalan dari para kita Raksaka. Oke, pandangan kita tertuju di perjalanan lap yang pertama. Ilham Elsan Effendi, Syahrul Amin, Arafa Bro, Yusri Isya Mahendra, Nur Alfat, kemudian ada Hendra Rusadi, Mega Kahar, Sandi Agung, Anis KS, Masrurah Aye, Wildan, William Han Hammer, Pahdisar, Nur Jawad Arman Toge, Wildan Goma, Gian Sandrego, Dadang Sanjaya. Kita lihat saudara-saudara, kali ini para underboner sejati Indonesia yang kali ini bertarung di SCR1 underbone 130cc. Memasuki tikungan RCB di sektor R2 intermediate 2 ini, saudara-saudara, kita saksikan. Masih beberapa negara mereka. Wow, sepertinya Syahrul Amin langsung meringsek maju di posisi pertama. Disusul kemudian oleh Ilham Elsan. Oh, Arman Tongke nampaknya terjatuh di sana. Sementara kita saksikan Arafa Bro, Hendra Rusadi dari Kalimantan Tengah. Juga ada Yusril Isya Mahendra, Nur Alfat Ahmad, Anis KS, Wilman Hammer. Wilman Hammer naik ke peringkat ke-8. Yang mana pada start tadi berada pada posisi grid yang ke-10. Sesaat sedikit demi sedikit nampaknya Wilman Hammer ini akan berupaya untuk bisa tampil lebih baik dan bisa lebih agresif di perjalanan lap develop yang mana mereka akan ditempuh sebanyak 12 putaran. Syahrul Amin kali ini, apa yang sempat dikatakan tadi oleh Syahrul Amin sebelum dua pembalap nampaknya terjadi crash di sana. Siapakah dia? Apakah Hendra Rusadi atau juga ada Yusril Isya Mahendra? Controlling yang kurang sempurna dari kedua pembalap ini membiarkan posisinya harus turun. Sementara kita saksikan Ilham Elsan Effendi mengambil alih posisi terdepan. Sepertinya Syahrul Amin kali sudah mendapatkan lawan yang tangguh, lawan yang cukup berat, di mana kita tahu bersama Ilham Elsan Effendi adalah pemegang kekuasaan di Super Pole. Tadi kali ini sudah berada pada posisi terbaik pertama. Sementara Arafa Bro dari GVK Racing Team Malili Arsa nampaknya kali berada pada posisi yang cukup aman. Tidak ada gangguan sedikit pun karena posisi ketiga, posisi keempat dan kelima kali ini belum muncul pada gambar monitor kami. Saat ini ada Nur Alfat, ada Anis KS, Wilman Hammer, Pahdisar Nur Jabat. Sementara Yusri Isya Mahendra dan Hendra Rusadi tersungkur jauh ke belakang karena sempat terjatuh tadi di lap yang pertama. Sayang sekali saudara-saudara, pasukan dari MNF Multi Racing Team Kota Baru Kalimantan Tengah ini keluar dari peredaran dari barisan pertempuran pembalap-pembalap terdepan. Kembali kita saksikan Ilham Elsan Effendi. Sepertinya Syahrul Amin tidak ingin gegabah, tidak mau terburu-buru atau tergopoh-gopoh untuk melakukan serangan ataupun tekanan kepada Ilham Elsan. Karena perjalanan ini sangat panjang saudara-saudara, 12 lap tentunya harus dengan perhitungan yang matang. Memperhitungkan mulai daripada tekanan ban,
juga harus memperhitungkan daripada kondisi mesin yang prima, harus betul-betul konsisten untuk menempuh perjalanan sebanyak 12 lap dengan kondisi iklim yang cukup dingin, sehingga memang juga harus disesuaikan dengan kondisi mesin maupun dari sistem. Sentakan dan sentilan dari Sahrul Amin nampaknya berhasil membuat posisi daripada Ilham Elsan Effendi dan Sieryawan Jaya tergerus ke belakang. Ada apa dengan Ilham Elsan? Kali ini saudara-saudara, ternyata Sahrul Amin sudah mulai menemukan tempo perjalanan cukup baik. Lagi-lagi Nur Alfat sempat tergelincir tadi di tikungan R1 sehingga posisinya kali ini sudah tergeser ke belakang. Inilah dia kita saksikan posisi pertama Sahrul Amin. Begitu tenang, begitu smooth kita lihat saudara-saudara pergerakan daripada Sahrul Amin dengan kondisi fisik yang cukup prima. Masih mampu untuk melakukan putaran mesin dengan hentakan dengan durable system yang sangat luar biasa. Sementara kita saksikan Ilham Elsan Effendi masih juga berupaya untuk bisa mencari posisi racing line yang tepat untuk bisa mengejar habis tunggangan kuda bis yang ditungganginya dari Sieryawan Jaya. Wow, apa yang terjadi saudara-saudara? Lagi-lagi kali ini terjatuh. Sayang sekali, sepertinya kali ini pupus harapan pembalap kita yang satu ini. Tidak bisa melanjutkan perlombaan dan akhirnya kali ini posisinya harus mundur ke belakang. Sayang sekali saudara-saudara. Bahdisar Nurjabat. Sementara kita saksikan kali ini Sahrul Amin masih tetap bertahan di posisi pertama. Kemudian Ilham Elsan Effendi, Arapa Pro, Nur Alfat, Anis KS, Masrura Ayen Mega Kahar. Wildan Goma harus turun ke belakang, sementara Yusri Isa Mahendra. Juga ada Arman Tongge, Will Hammer, Fahrizar Nurjabat atau Iksan Lala, Gian Sanrego, Hendra Rosadi masih terus berjuang. Kita saksikan saudara-saudara kekuatan mesin-mesin underboner 130 cc Sahrul Amin. Apakah kekuatan daripada Rafaisa Gold Racing Team Sahrul Amin bisa tetap berjaya memasuki seperdua perjalanan? 6 lap yang tersisa, kita lihat saudara-saudara Sahrul Amin. Kali ini mulai ada gempuran dari Ilham Elsan Effendi, pembalap dari Sieryawan Jaya RBT 34 Iron Stroke 55. Sementara juga Arapa Bro dari GVK Racing Team Malili bermain aman saja. Juga nampaknya Anis KS dari Enigdo HST Pragi Yuma Evereven Frog sepertinya sudah sepertinya saudara-saudara Wilman Hammer dari Parahita Raksaka Alfred Haji Putra 969 sudah mulai menjusut kekuatan penuh. Meskipun tadi di lap awal dia tercecer di posisi jauh di belakang, namun nampaknya sedikit demi sedikit perlahan tapi pasti ternyata Wilman Hammer sudah naik ke posisi terbaik, sudah berada pada peringkat top 5. Kita lihat saudara-saudara, kita lihat kali ini posisi Wilman Hammer sudah menggeser posisi daripada pembalap Enigdo. Anis KS, ada apa? Anda sepertinya kali ini sudah sedikit mendapatkan gangguan dari William Hammer sehingga kali ini harus turun ke peringkat yang kelima. Sementara Arapa Bro bermain aman saja saudara-saudara sekalian. Tidak ada yang mampu menempel posisi dari Arapa Bro. Inilah dia kita saksikan nomor start 78 dari GPK. Sementara kita saksikan saudara-saudara sekalian, saat lagi pembalap dari Rafaisa Gold Racing Team Sahrul Amin nampaknya sudah ada gap hampir 1 detik dengan rivalnya yaitu Ilham Elsan Effendi dari Sieryawan Jaya. Inilah dia kita saksikan melintas di hadapan kita semuanya. Memasuki tikungan R pertama di tikungan GS Astra, berbelok kiri tajam memasuki kawasan GPX Helmet. Kita lihat saudara-saudara, berikutnya kali ini Sahrul Amin
menukik tajam berbelok kiri di area sektor Sultan Kedaton. Baik sekali, Sahrul Amin meliuk-liuk di area tubuh di sana di kawasan sektor intermediate 2 di kawasan Pirelli. Inilah dia Sahrul Amin. Sementara Ilham Elsan Effendi hanya mengekor saja, menapaki dan melihat dari sekurang lebih jarak sekitar 3 hingga 4 meter. Inilah dia Ilham Elsan Effendi, nampaknya tidak mau jauh daripada Sahrul Amin. Jaraknya yang cukup rapat di antara mereka karena ini merupakan pertarungan penentuan di kelas Underbone SR1 130 cc. Kita lihat saudara-saudara, kekuatan mesin yang begitu sangat fantastis di antara pembalap terdepan ini antara Sahrul Amin dan Ilham Elsan Effendi. Sementara di posisi yang ketiga ada Arapa Pro. Sementara kita tunggu berikutnya ada Wilman Hammer 05. Luar biasa kita saksikan Wilman Hammer dari Parahita Raksaka LVN Haji Putra 969 Racing. Sementara di posisi kelima Anis KS dari Edikdo HST Fagi Yumna 11 Rock Racing. Sementara kita saksikan pembalap berikutnya yang juga masih berupaya untuk tetap bertahan ada Mega Kahar. Mega Kahar kali ini berada di posisi yang ke-6. Disusul kemudian ada Masrura Aye dari Sulawesi Barat. Berikutnya juga ada Arman Tongki, Yusril Isa Mahendra dari RMS Racing Team bersama dengan tandemnya Will dan Goma. Kedua pembalap dari RMS Racing Team ini sepertinya sedikit bermasalah sehingga harus berada pada posisi yang kurang beruntung, berada pada posisi ke-9 dan ke-10. Namun kita lihat saudara-saudara, menyisakan 2 putaran yang tersisa. Sahrul Amin dan Ilham Elsan Effendi tidak tergantikan sampai saat ini. Perjalanan dari sejak lap-lap awal kedua pembalap ini yang bersaing cukup ketat. Sementara kita saksikan Arapa Pro juga sepertinya semakin nyaman, semakin enak. Tidak ada gangguan yang berarti daripada pembalap-pembalap lainnya sehingga kali ini Arapa Pro harus melenggang begitu mulus. Tentunya dia juga akan berdoa mudah-mudahan saja perjalanan mereka cukup sengit dari 12 putaran. Sementara kita saksikan Wilman Hammer juga berupaya untuk bisa bertahan di posisi keempat bersama dan Anis KS dari Edikdo Racing Team berada pada peringkat yang kelima. Kita saksikan sementara di barisan tengah. Di sana ada Mega Kahar, Arman Tongke, Yusri Isa Mahendra dan Will dan Goma. Oke, mau masukin last lap putaran penentuan. Sahrul Amin, kita lihat saudara-saudara sekalian dari Rafaisa Gold Racing Team. Oh, satu pembalap terjatuh, siapakah dia saudara-saudara? Mungkin bisa dibantu oleh petugas track marshal kita. Apakah di sana Arman Tongke? Sementara kita saksikan saudara-saudara di layar kaca Anda. Kali ini Sahrul Amin masih berjaya di posisi pertama. Disusul kemudian Ilham Elsan Effendi dari Sieryawan Jaya RBT 34 Iron Stroke 55. Sementara Arapa Pro, di manakah Anda Arapa Pro yang saat ini berada pada peringkat yang ketiga? Dari GVK Racing Team Malili Ersa Racing. Inilah dia, sesaat lagi sang juara akan melatih bendera finish. Inilah dia Sahrul Amin. Luar biasa Sahrul Amin saudara-saudara sekalian. Sementara di peringkat yang kedua menjadi milik daripada Ilham Elsan Effendi dari Sieryawan Jaya RBT Racing Team. Sementara di peringkat yang ketiga akhirnya menjadi milik daripada Arapa Pro dari GVK Racing Team Malili. Sementara Wilman Hammer dari Parahita Raksaka Alven Haji Putra 969 akhirnya mampu finish di peringkat yang keempat. Sementara di posisi 5 besar menjadi milik daripada Adis KS dari Edikdo HSS Haki Yumna 11 Rock Racing Team. Luar biasa saudara-saudara sekalian, perjalanan yang sangat melelahkan daripada pembalap-pembalap di kelas Underbone 130 cc. Akhirnya saudara-saudara sekalian dimenangkan oleh nomor start 119 yaitu Sahrul Amin.
Luar biasa saudara-saudara sekalian. Apa yang tadi sempat dipaparkan dan diucapkan oleh Syahrul Amin akhirnya bisa terkabul saudara-saudara dan mampu meraih podium tertinggi dengan kekuatan yang sangat luar biasa dari tim Rafaisa Gold Racing Team asal Papua. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Perjalanan babak final di kelas underbone akhirnya dimenangkan oleh Syahrul Amin. Sementara di posisi kedua menjadi milik daripada Ilham Elsan Effendi di peringkat ketiga. Akhirnya ditempati oleh nomor start 78 Arafa Pro. Di peringkat keempat dimenangkan oleh pembalap sementara di peringkat ketiga empat dimenangkan oleh dua pembalap. Oh maksud saya 4 dan 5 dimenangkan oleh pembalap dari Enikdo yaitu Adis KS saudara-saudara sekalian. Mana di posisi keempat segera Wilman Hammer agar kiranya segera menuju ke area depan podium. Ya, luar biasa, cek. Wilman Hammer bisa segera merapat ke area depan podium karena saya akan sedikit menginterview beberapa pembalap yang baru saja melakoni babak perjalanan babak final di kelas underbone. Luar biasa Anis KS, selamat untuk Anda bisa mengisahkan kembali podium di kelas underbone ini. Oke, luar biasa. Inilah dia Syahrul Amin melakukan victory lap. Syahrul Amin. Luar biasa Syahrul Amin bisa kembali merasakan juara tertinggi atau podium pertama di kelas underbone 130 cc di SCR putaran ketiga ini. Ya, inilah dia peringkat keempat. Wilman Hammer. Saya sebenarnya lebih akrab menyapa Willy Hammer. Ya, bisa krunya bisa mengambil motor dulu. Oke, sambil kita menunggu Bang Bowo, mana Mr. Bowo? Baik saudara-saudara sekalian, sambil kita menantikan dulu pembalap Willy Hammer. Ini kebanggaan tersendiri buat kita, jauh-jauh datang dari DKI Jakarta. Meskipun kali ini Willy Hammer sepertinya berkartu izin star Kalimantan Tengah kalau tidak salah, betul sekali? Oke. Saya pengen tanya dulu, mohon saya sedikit ingin menanyakan kepada Bang Willy sebagai salah satu pembalap nasional Indonesia, tentunya memiliki kesan dan pesan bahwa gelaran Sulawesi Kapres atau SCR ini akhirnya bisa berlangsung di Pulau Sulawesi. Tentunya saya ingin mendengarkan dulu kira-kira kesannya seperti apa gelaran SCR untuk putaran yang ketiga di Sulawesi ini.
break lah. Gila. Kalau Mas gila. Luar biasa, pembalap ini memang Wilman Hammer. Dulu saya masih mengingat 15 tahun yang lalu, Willy Hammer itu memang sangat, dari kecil memang merupakan talenta, merupakan aset yang luar biasa dari Sulawesi Selatan. Kali ini tentunya satu lagi yang ingin saya tanyakan, tentunya Wilman sudah mengetahui bahwa SCR ini kami akan gelar sebanyak 5 putaran. Kira-kira harapannya seperti apa? Apakah untuk tahun depannya gelaran ini kita akan lebarkan seperti apa? Ataukah mungkin ada sesuatu pesan buat kami dari manajemen SCR ini? Ya, pesan saya mungkin lapnya bisa ditambah lagi. Kasihan yang mungkin dari KTT belum bagus timenya. Begitu race lapnya banyak bisa balas dendamnya di race. Itu aja sih. Oke, ini pesan buat racing committee kami. Barangkali katanya dari Willy, mudah-mudahan untuk SR berikutnya lapnya bisa ditambah-tambah lagi. Oke, terima kasih Bang Willy. Selamat Anda bisa meraih peringkat podium keempat di kelas underbone ini. Sebentar kita tunggu dulu mana sang juara kita ini. Sementara di mana nih posisi yang kedua? Ilham, mana Ilham? Ilham, sini dulu Ilham. Sepertinya Anda sedikit kelimpungan kali ini. Ini padahal mestinya sudah merupakan puncak kejayaan Anda setelah meraih sebagai peraih Superpool. Namun kira-kira masalahnya apa nih Ilham? Anda bisa harus turun berada pada peringkat yang kedua. Ya tadi pas di Tugu sana sempat hantam ini apa pantat belakangnya Sahulam. Ternyata ada sedikit sentuhan manis ya antara Sahrul Amin dengan Ilham Elsan Effendi. Tapi kira-kira menurut Anda nih, karena saya melihat dari total poin Anda saat ini di putaran sampai putaran kedua Anda masih berada pada peringkat yang pertama. Namun sepertinya setelah kita menghitung terpaut beberapa poin saja dengan pesaing-pesaing Anda. Kira-kira apakah di putaran berikutnya, di putaran keempat, Anda bisa masih tetap yakin meraih pada peringkat terbaik pertama di kelas underbone ini? Bagaimana menurutnya? Kira-kira strateginya Bang Ilham Elsan Effendi? Ya untuk di Palopo nanti semoga masih bisa menjaga poin ke-1 dan mungkin ya kita lihat hasil lagi besok, semoga bisa tahan lagi di depan. Oke, luar biasa. Selamat buat Ilham Elsan Effendi. Anda memang petarung luar biasa. Dan di mana nih sang jawara? Saya ingin bertanya dulu sedikit, Sahrul Amin. Setelah tadi Anda sedikit kurang optimis, tapi ternyata Anda bisa membuktikan. Sini nih Sahrul Amin. Sahrul Amin. Ya. Anda, ya oke. Kita berdiri di samping motornya. Inilah nomor start 199, akhirnya bisa Dikjaya kali ini menjadi yang terbaik. Sahrul Amin, saya tadi memperhatikan, mereview mulai dari lap-lap awal, memang Anda terjadi persaingan yang cukup ketat dengan rival Anda, ada Ilham Elsan Effendi. Namun sepertinya Anda memiliki salah satu strategi yang jitu dan akhirnya berhasil. Apakah memang itu sudah dipersiapkan dari sejak awal dari lap-lap pertama? Ya, saya di kondisi hujan memang saya percaya diri. Dan saya baca racing plan Ilham di titik mana yang kurang dan saya lebih di situ. Alhamdulillah saya bisa menjadi yang juara. Oke, luar biasa. Satu lagi, saya ingin mendengarkan dulu. Kira-kira ini merupakan akhirnya sekarang saya melihat dari total poin para underboner kita sudah semakin rapat ya. Sudah hampir sama, hanya terpaut beberapa poin. Kira-kira untuk putaran yang berikutnya di SCR 4 yang akan kita laksanakan insya Allah di Palopo pada bulan Agustus yang akan datang, apakah kira-kira Anda bisa merasa lebih matang lagi daripada SCR yang 3 ini? Insya Allah, dan saya harus perbaiki diri saya untuk menghadapi SCR seri 4 dan engine saya harus lebih baik lagi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Sahrul Amin. Baik, terima kasih dan berikutnya kita akan segera melakukan acara penyerahan trofi kepada para juara kita.